Senang sekali kita bertemu kembali dalam persekutuan doa bersama muda-mudi Katolik San Mari, persekutuan doa Amoris Dei. Tema renungan kita malam ini, Yesus penolongku, takkan dibiarkannya ku berjalan sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita sama-sama buka kitab suci untuk melihat perikop yang berhubungan dengan tema kita. Kita sama-sama buka Injil Yohanes bab 14 ayat yang 15 sampai dengan 31. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 31. Kita baca bersama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa pesan Tuhan bagi kita dalam bacaan Injil tadi sehubungan dengan tema kita, Yesus penolongku, tak dibiarkannya aku berjalan sendirian? Malam ini kita akan sama-sama mendengarkan betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan nyata yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya dilahirkan sebagai anak ke-8 dari 8 bersaudara. Setelah tamat SMA, saya sudah tidak melanjutkan kuliah. Padahal cita-cita saya ingin mendapat gelar paling tidak sarjana. Namun Tuhan berkata lain, karena Papa meninggal saat saya masih kelas 2 SMA. Dan sudah tentu keadaan ekonomi kami tidak mendukung saya untuk melanjutkan kuliah saya. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau ke Timur Timur. Saat itu adalah provinsi ke-27, masih bergabung bersama Indonesia. Saya mengikuti om saya yang akhirnya menjadi bapak angkat saya. Om saya memiliki perusahaan angkutan, yaitu dari Kupang dan Kediri. Dan juga terkadang kami mendapat proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Timur Timur saat itu, dan juga Dinas Perhubungan. Suatu saat kami mengerjakan proyek Dinas PDAM, yaitu proyek irigasi di salah satu kabupaten di luar Kabupaten Dili. Saya dan anak om saya biasa menginap di proyek dari hari Senin sampai hari Sabtu. Namun di saat minggu yang terakhir, minggu selesainya proyek itu, kami pulang pada hari Jumat. Yang biasanya pada hari Sabtu kami harus pulang ke Dili. Apa yang terjadi, suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Saat itu masih ramainya para demonstran pro kemerdekaan Indonesia, dan mereka sedang melakukan demo besar-besaran di depan rumah kami. Kami tiba di rumah jam 7 malam, dan anehnya rumah dalam keadaan kosong. Om, orang tua angkat saya bersama karyawan, semuanya tidak berada di dalam rumah. Kami mencari ke sana kemari tidak menemukan. Pintu utama sudah hancur, juga beberapa kaca mobil kami. Akhirnya kami beranikan diri untuk bertanya pada tetangga, di mana om kami? Akhirnya mereka mengatakan, kalau sudah dijemput oleh Brimob, bapak-bapak polisi saat itu, bersama para demonstran yang lainnya. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dirasakan kalau seandainya kita tidak bersalah dan diangkut oleh para polisi dan akhirnya dipenjara? Saat itu kami gelisah, terdiam, menangis dan hanya berdoa. Di sini saya mau menyatakan di dalam ayat tadi dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku telah melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yohanes 14 ayat yang ke-31. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini.
Apa yang akan terjadi jika kami pada saat itu kembali ke Dili di waktu pagi? Bukankah kami harus ditangkap, dimasukkan ke penjara, dibuang ke mobil para brimob, mobil tentara yang begitu tinggi, dipukuli, dianiaya, dan lainnya? Tuhan telah mengatur jam pulangnya, sehingga kami tidak bertemu dengan para polisi, dengan para brimob. Saat itu kami berdoa, Tuhan, kami sadar Engkaulah penolong kami. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita pada Yesus penolong kita? Ataukah kepada ajaran-ajaran sesat lainnya? Apakah kita mengasihi Yesus dengan menjalankan perintah-perintahnya? Apakah kita sudah siap diri kita dalam kedatangan Tuhan kita Yesus di saat Natal nanti? Sudah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan Yesus selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan biasa menguji kita dari hal-hal kecil, dalam tutur kata kita. Apakah kita bisa menahan diri untuk tidak memaki, untuk tidak menebar gosip, untuk tidak memarahi, iri, dengki, dan juga kesombongan? Bapak, Ibu, suster yang terkasih di dalam Kristus, masih ada sharing yang sangat membuat hati saya semakin dekat dengan Tuhan. Kisahnya berawal dari pekerjaan aspal di luar Kabupaten Dili lagi. Saat itu om saya mempercayakan saya untuk menyetir truk fuso, karena truk yang kecil yang biasa saya bawa harus ke Kupang untuk urusan lain. Singkat cerita, kami mulai mengangkut aspal dari Dili dan ke Kabupaten Ermira. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga musibah pun datang. Apa yang terjadi, suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Hujan turun siang itu, jalanan pun licin. Ada satu tanjakan yang biasa kami lalui dengan aman, kini menjadi kendala karena mobil saya saat itu yang biasanya menanjak dengan baik tidak bisa naik, dan mobil pun mundur ke belakang karena hujan di siang itu. Apa yang terjadi, suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Posisi mobil sudah mundur, dan ternyata di sebelah kanan saya ada jurang sedalam 30 meter. Kondektur sudah melompat dari truk, mengambil batu dan membantu mengganjal mobilnya. Namun mobil tetap mundur. Akhirnya saya pasrah dan ingat akan Tuhan. Saat itu saya katakan, aduh Yesus, Tuhan tolong saya. Akhirnya mobil truk mati dan diam di saat saya katakan, Yesus tolong saya. Saya pun diam sejenak, turun untuk melihat keadaan sekelilingnya. Betapa takutnya saya, dan saya berandai-andai, seandainya mobil tadi tidak berhenti, tidak stop, apa yang terjadi? Apakah saya masih bisa berdiri saat ini?
Akhirnya saya diam dan bersyukur karena saya yakin Tuhan Yesus telah menolong saya. Sebelum memindahkan mobil untuk naik, saya pun mengajak kondektur saya, "Epi, mari kita berdoa." Doa saya singkat saja, "Tuhan Yesus, tolong saya dan Epi. Engkau yang mengendarai mobil ini, keluarkan mobil ini Tuhan dari jurang ini." Selesai berdoa, saya pun naik dan menghidupkan mobil. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mobil naik dengan biasanya. Akhirnya saya berteriak, "Puji Tuhan, haleluya." Amin, suster, Bapak, Ibu. Tuhan Yesus kita luar biasa. Peristiwa ini sering mengingatkan saya, sering ada dalam kehidupan saya. Itulah detik-detik saya, di mana masa muda saya tidak akan melanjutkan kehidupan selamanya. Bapak, Ibu, saudara, saudari, suster yang terkasih, terkadang kita diuji dengan cara Tuhan yang tidak kita bayangkan. Apakah kita bisa menerimanya? Ataukah dengan egonya, dengan angkuhnya, kita mengandalkan diri kita? Ini hanya karena faktor alam, sehingga mobilnya tidak mau naik. Kejadian ini tetap menghantui saya dan tetap memotivasi saya, sehingga saya menjadikan Tuhan Yesus pedoman hidup saya. Saya pun mau berbagi, suster, Bapak, Ibu, sejak kelas 3 SD saya sudah menyambut komuni kudus. Iman saya dibentuk sejak umur 9 tahun. Saya masih ingat pengakuan pertama saya bersama seorang pastor dari Belanda, Pastor Koi SVD. Dalam pengakuan pertama saya itu, saya bisa menangis. Bapak, Ibu, suster, saudara-saudari, adik-adik terkasih, coba bayangkan umur 9 tahun sudah bisa menangis. Saya sudah merasakan kehadiran Tuhan dengan menyambut tubuh dan darah Kristus. Ada pertanyaan, apakah anak-anak kita zaman sekarang, zaman milenial, zaman yang sudah canggih dengan teknologinya, dengan gate-gate-nya yang selalu di tangan, apakah bisa merasakan kehadiran Tuhan? Semenjak saat itu saya menyerahkan seluruh hidup saya. Walau masih kecil, saya sudah mengandalkan Tuhan. Kalau saya mengalami masalah, saya selalu ingat doa Bapa kami. Selalu saya katakan, "Yesus, Engkaulah penolong saya." Baik di sekolah, di rumah, maupun bersama teman-teman sekeliling. Karena saya tahu Tuhan Yesus selalu sayang pada saya, memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan saya. Apakah hal ini terjadi dalam diri kita semua? Apakah Tuhan Yesus sayang pada kita? Mari kita sama-sama bertanya pada diri kita. Apa yang sudah kita lakukan bersama Tuhan Yesus? Apakah di saat mendapat tantangan kita menjauh, lari dari Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak kita, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita hanya pada Yesus. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suster, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, mari kita renungkan apa yang telah Tuhan lakukan pada diri kita. Biarlah di masa Advent ini kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan Yesus menjadi penolongku. Dialah menjadi penolong kita. Mari kita andalkan Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, ataupun di mana saja kita berada, dengan menuruti segala perintahnya. Kiranya dengan firman kita hari ini, kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita tutup renungan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik dan murah hati, terima kasih untuk semua yang telah Bapa berikan kepada kami. Engkau telah berikan kepada kami penolong, Tuhan Yesus bersama Roh Kudus. Dia selalu setia menolong kami dalam suka dan duka. Telah menolong kami dalam perjalanan hidup kami. Namun kami manusia yang lemah dan rapuh, seringkali tidak memahami arti pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu datang tidak pada saat kami berada dalam kepastian, namun ketika kami dalam keraguan. Iman kami dibentuk bukan dalam kesejahteraan, namun dalam penderitaan. Tuhan Yesus, datanglah menolong kami, agar kami tetap bertahan di tengah badai. Jangan sampai Engkau kecewa dan meninggalkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.